Catatan dari leluhur kita dari Berani Kulon itu, mengapa kok sampai di Berani Kulon ada wangsit yang berbunyi kalau pengen mulia coro Jawa, kemudian yang kepingin mulia lunga ngalor ngulon. Maksudnya ngoten. Lajeng dipun tindakaken akhire dugi tempat niki ingkang zaman sawau tesih cara wong Jawa niku gung liwang-liwung durung ana apa-apa. Terus Mbah Burhan itu adalah seorang tokoh yang humanis dan peduli kepada masyarakat. Artinya apa? Mbah Burhan dengan sendirinya membabat alas di sekitar sini dari semua, sampai menurut buku yang pernah ada masih dalam penyempurnaan itu, membabatnya bukan cuma berantau, sampai Ketapang, Bersanjo, Angin-Angin, Wedung dan sekitarnya. Makanya dikatakan Desa Wedung, di situ ada tulisannya. Mengapa dikatakan Desa Wedung? Karena Mbah Burhan ketika membabat alas di Wedung itu, alatnya, agamanya itu hilang. Kalau orang-orang tua dulu ada yang mengatakan hilangnya itu di sekitar dari Romo Wedung, kan ada witutan yang besar. Terus digubik belum ketemu, akhirnya di situ ada ada nama Desa Dukuh Widibuka. Itu pertama kali. Nah, tentang wilayah sebenarnya memang tidak ada data yang otentik. Itu ada tulisan dari leluhur kita yang pernah dibaca. Terus Mbah Burhan itu memang seorang yang humanis dan peduli pada masyarakat dengan apa, tanda apa? Contohnya pertama yaitu Mbah Burhan itu pertama membabat desa dengan mengenai ta'ala, tidak untuk diri pribadi. Sampai sekarang tidak ada rumahnya Mbah Burhan itu di mana, tidak ada kapingan khusus untuk Mbah Burhan, nggak ada. Semuanya untuk masyarakat. Terus peninggalan yang ada satu-satunya yang bisa dilihat adalah masjid, Pak. Masjid ini dulunya masih kecil, sekarang sudah perhiapan beberapa kali ya, 2 kali mungkin. Kalau perhiapan yang dulu kan asalnya katanya kecil, mulai masih ulit. Terus ada katanya dulu itu ada banyak kayu gelondong yang tercecer di sungai-sungai, akhirnya diambil buat masjid yang paket yang 4, yang jadi 4 besar-besar. Saya masih ingat itu. Nah, ketika periode saya jadi amir, itu masjidnya diriap, ganti tanpa tiang. Jadi bekas dari 4 tiang itu terus dijadikan satu untuk membuat mimbar yang ada di dalam masjid. Nah, mengapa Mbah Burhan dikenal sebagai tokoh agama? Iya, karena apa? Mbah Burhan itu dalam perjuangannya itu pertama kali membuat masjid, bukan membuat pendopo. Pendopo dengan masjid fungsinya kan nggak sama. Nah, pendopo biasanya wong kuno ini ganggu tirakat, ganggu tirakat, benopo, bisa mabur, benopo. Mbah Burhan buat masjid supaya untuk jamaah. Orang itu kalau mau berjamaah, ini wawasannya akan lebih banyak daripada sholat sendirian. Kalau kata orang tua dulu, pertama kali masjid itu bukan namanya Masjid Burhan, karena Masjid Al-Burhan itu namanya periode saya ketika masih jadi takmir. Itu dulu katanya itu masjid namanya Darul Rahmah.
Darul rumah katanya orang zaman dulu, orang di sini itu senengannya itu kon-kon angel. Terus sapa wae sing gelem mlebu ning masjid ya gampang rukun itu belas kasihan Gusti Allah. Nah, Mbah Burhan itu orang yang suka menolong terutama suka memberi nombori tiang ini, nombori tiang. Nah, ini ceritanya niku wonten putri dari Madura yang bernama Nyai Abu Rekha itu sakit yang tidak bisa disembuhkan. Akhirnya ada wangsit supaya minta berobat ke desa yang namanya desa Beraha. Akhirnya lewat pakai jaka lewat kali ya, dari Madura di sampai sini. Dewi Ambarika itu keturunan dari Lembu Peteng. Lembu Peteng itu keturunan dari Brawijaya, Prabu Brawijaya. Kalau dalam Bapak Demak itu memang ada Brawijaya punya putra yang namanya Lembu Peteng, yang makamnya di sekitar Masjid Ampel Surabaya. Tapi kejelasan tentang Mbah Burhan sampai sekarang masih misteri. Dari pengurus makam sudah berulang kali mencari silsilah tentang Mbah Burhan sampai berkunjung ke Madura, sampai berkunjung ke Keraton Mataram, diberi katanya Mbah Burhan itu keturunan dari Mataram, sampai ketemu zaman dulu Pak Hasim itu kan termasuk adiknya yang kedua itu diberi keistimewaan bisa tanya sebuah-buahnya dalam istilahnya tentang sejarah itu di Iwan ada di perpustakaan Mataram. Akhirnya belum bisa ditemukan. Terus banyak sekali warta-warta atau cumilan-cumilan sejarah tentang Mbah Burhan, tapi diklarifikasi oleh pengurus makam akhirnya tidak ketemu. Memang sampai mendatangkan Habib Lutfi gagal nanti sampai 3 kali sampai tidak bisa hadir. Pernah minta bantuan seorang kiai Demak yang katanya ahli dalam silsilah sudah sanggup bisa menemukan pada hari hanya ditunggu di sini, akhirnya tidak bisa hadir, malah kedisian meninggal dunia. Terus dari cerita semacam itu akhirnya dari masyarakat ini memang Burhan makam ini memang diakui bukan cuma Burhan Kulon, Pak. Burhan Kulon, Burhan Wetan, Sadon, Ketapang, Sambirjo mengakui bahwa Mbah Burhan adalah cikal bakal desa Burhan, bukan cuma Burhan Kulon. Sehingga dalam proses pencarian silsilah itu yang melibatkan semua tokoh, baik Nyai Burhan Kulon, Burhan Wetan, Sadon, Sambirjo, Ketapang. Sampai sekarang belum bisa menghasilkan juga tokoh-tokoh itu sampai memberi keputusan dah memang sulit dilacak dari mana Mbah Burhan itu putra siapa. Terus punya kesepakatan bahwa Mbah Burhan itu adalah wali mastur. Ini kan macam-macam. Mastur artinya tidak mau diungkap keberadaan. Yang penting keberadaan Mbah Burhan ini sangat diyakini oleh penduduk Burhan Kulon, banyak manfaatnya. Contohnya banyak orang-orang yang berziarah itu dengan maksudnya banyak yang berhasil. Contohnya kalau mau kataman Al-Quran, terus kebiasaannya kalau di sini kan kebanyakan samatan kandidan pakai bawa ilmu, terus dan lain sebagainya. Ada yang manakiban dan lain sebagainya. Sampai sekarang kalau malu masih banyak yang
Dan kalau Mbah Buani itu bisa dikenal sebagai tokoh agama dengan bukti lagi bahwa pada zaman dahulu sebelum pergantian nama, kalau sekarang kan Pak Camat gitu, kalau zaman dulu kan Pak Stenan, itu Masjid Berangkulan itu sebagai tempat, sebagai penghulu untuk menikahkan warga. Jadi masa masih nama Stenan ya. Karena ada pergantian itu sudah berubah dulu terus pindah-pindah sampai sekarang ada di Nawa. Itu sebagai contoh kalau memang Buani ini sebagai pusat agama pada zaman dahulu. Dan di sekitar makam sini dulu masih banyak makam-makam orang-orang penting seperti Pak Stan, terus saudara-saudaranya dan orang yang dianggap penting dalam sekitar kecamatan itu banyak yang dimakamkan di sini. Terus sekarang karena keluarga-keluarganya itu sudah tidak ada yang ngurus, akhirnya ya makamnya seperti ini. Juga kalau ini kan setiap satu Muharram kan diadakan peringatan Khol yang memperingati yaitu dari Berangkulan, Berangkulan, Sadar, dan Bejo dan Ketapi. Itu berkekuatan juga saat di sana. Dan keajaiban lagi Berangkulan itu kalau akan mengadakan peringatan Pak, ini saya sudah berpuluh tahun jadi bendera peringatan Khol. Dalam checking kerja itu masih min, tapi kalau dalam pembubaran pasti saldo terus. Contohnya kemarin anggaran 43 juta baru dapat 26 juta, itu kan masih min. Tapi dalam pembubaran dari peringatan Khol itu saja dapat saldo 16, dari makom sendiri saldo 9. Jadi saldonya sekitar berapa 35. Jadi termasuk tadi Pak. Berulang kali setiap tahun gitu. Kalau checking kerja min, tapi kalau pembubaran terus banyak lagi keajaiban sehingga masyarakat walaupun silsilahnya belum ditemukan tetap menganggap bahwa Mbah Buani itu sebagai tokoh yang bermanfaat bagi masyarakat Belang, Kulon dan Wetan, Sadar, dan Bejo, dan Ketapan dan sekitarnya. Sampai-sampai sekarang itu malam-malam orang kedengelasan Pak, Dalasem saat malam itu banyak yang kata madrasi teman. Katanya hajatnya banyak yang berhasil di berbuat kemana-mana nggak bisa hasil. Di sini hanya kataman Al-Quran ada beberapa berhasil. Sampai sekarang masih malam-malam. Nah, ini sekilas aja, nanti kalau ada pertanyaan bisa saya teruskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yai Hamdan.